Pemerintah terus berupaya melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN). Salah satunya dengan membuka seleksi CPNS 2023. Lantas, apakah honorer K2 bisa ikut CPNS 2023? Program pemerintah menghapus status tenaga honorer tak tanggung-tanggung. Rencana ini ditargetkan terrealisasi sebelum November tahun 2023. Kekinian, CPNS 2023 pun dibuka untuk lowongan formasi CPNS dan PPPK. Akan tetapi belum banyak yang tahu nasib honorer K2 bisa ikut CPNS 2023 atau tidak. Pada 2023, pegawai dengan status honorer akan dihapuskan dari berbagai instansi pemerintah. Sebab, status honorer dianggap tidak jelas karena bukan termasuk ASN, CPNS, dan PPPK. Demi memantapkan program itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dikeluarkan. Dalam pasal 8 dari peraturan tersebut, dijelaskan dengan tegas bahwa pegawai pemerintah tidak lagi diizinkan merekrut tenaga honorer. Lalu bagaimana nasib para tenaga honorer? Apakah dipecat, ataukah diangkat dengan status CPNS dan PPPK? Nah, seleksi CPNS 2023 bakal memberikan prioritas kepada pegawai honorer kategori K2 serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Artinya, tenaga honorer K2 bisa ikut CPNS 2023 untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas. Namun apakah tenaga honorer langsung secara otomatis diangkat menjadi ASN, baik itu CPNS atau PPPK? Tentu tidak. Menpan RB Azwar Anas menegaskan bahwa para tenaga honorer kategori K2 wajib memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa diangkat menjadi CPNS 2023. Pasalnya, total jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar, yakni sekitar 2,3 juta orang. Rencana mengenai peluang bagi tenaga honorer K2 untuk menjadi CPNS pada tahun 2023 sebetulnya telah diinisiasi pada masa Menteri PANRB yang sudah almarhum, Cahyokumolo. Menurut informasi yang diambil dari situs resmi Kementerian PANRB, Cahyokumolo telah mengeluarkan imbauan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK di berbagai instansi pemerintah untuk mengklarifikasi status kepegawaian pegawai yang bukan ASN, non-PNS, non-PPPK, dan ex-tenaga honorer kategori 2 sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Keputusan ini diresmikan melalui surat resmi dari Menteri PANRB dengan nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cahyokumolo dengan tegas menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait status kepada para pegawai yang tidak memiliki status ASN, sehingga mereka memiliki peluang untuk menjadi ASN. Pentingnya kepastian status ini dikarenakan ASN telah memiliki standar gaji atau kompensasi. Sementara itu, bagi tenaga ahli daya outsourcing yang bekerja di sektor perusahaan, sistem pengupahan mereka diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berarti mereka tunduk pada upah minimum regional atau upah minimum provinsi UMR-UMP. Persyaratan tenaga honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Apa saja syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi tenaga honorer kategori 2 atau K2 untuk menjadi CPNS 2023? Para calon ini harus memenuhi beberapa kriteria berikut. 1. Usia tenaga honorer tidak melebihi 46 tahun, dengan masa kerja minimal 20 tahun secara terus-menerus. 2. Usia tenaga honorer tidak melebihi 46 tahun, dengan masa kerja antara 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. 3. Usia tenaga honorer tidak melebihi 40 tahun, dengan masa kerja antara 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. 4. Usia tenaga honorer tidak melebihi 35 tahun, dengan masa kerja antara 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. 5. Kriteria mengenai lama masa kerja tidak diterapkan pada pegawai honorer yang bertugas sebagai tenaga medis dokter. 6. Proses pengangkatan akan memberikan prioritas kepada tenaga honorer dengan usia yang lebih tua atau masa pengabdian yang lebih panjang.
Demikian ulasan mengenai apakah pegawai honorer K2 bisa ikut CPNS 2023 yang dapat kamu ketahui.